Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Badrianto. Selamat sore teman-teman, masih tetap di tempat yang enak, rindang, sejuk. Saya hobi dan saya sangat senang ya di tempat kayak macam begini, karena enak banget teman-teman. Pikiran kita jadi tenang, fresh, otak kita jadi encer. Itu yang membuat kenapa kemudian kita itu disarankan untuk healing ke tempat-tempat yang sejuk, ke tempat-tempat yang rindang, yang penuh dengan pepohonan dan kicauan burung, teman-teman. Saya tidak lagi dalam konteks berpuitis ya, tidak. Tapi memang enak banget untuk jadi tempat akhir pekan. Apalagi sekarang lagi weekend, selamat weekend bagi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sekarang lagi berliburan keluar kota bersama keluarga, sanak famili, suami istri dan anaknya. Selamat liburan berakhir pekan, nikmati akhir pekan itu dengan sebaik mungkin. Tentunya yang positif dan produktif, teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi sekarang saya tetap akan bahas sesuatu yang sama ya. Temanya itu masih tetap tema politik, karena bagaimanapun kita sebagai manusia ya, makhluk sosial tentunya tidak akan pernah teman-teman lepas dari dunia politik. Dalam kehidupan pribadi pun, ketika kita dengan teman kita, pastinya juga akan ada singgungannya dengan dunia politik. Ya, begitulah kehidupan. Apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, tentu juga kita harus paham dan sadar ya. Kita harus melek, kita harus tahu siapa kita, posisi kita bagaimana. Kita harus benar-benar aktif sebagai masyarakat, sekecil apapun posisinya, serendah apapun pekerjaan kita ataupun status kita, tetap kita itu harus aktif dan proaktif teman-teman terhadap ya di lingkungan kita lah, yang terkecil itu di RT RW, terus kemudian di desa, kecamatan, bupati, di kabupaten, kota madya, dan provinsi secara umum ya, secara nasional ya. Kita harus melek politik teman-teman, karena jangan kemudian muncul bahwa kita itu menjadi objek dari kebijakan, menjadi objek dari setiap kebijakan pemerintah, tapi bagaimana caranya kita itu juga menjadi subjek. Dalam arti subjek apa? Kita punya wakil di parlemen, ya setidaknya kita salurkan pikiran kita, harapan kita, dan keinginan kita. Dan kemudian hari ini kita banyak kok saluran-saluran komunikasi, itu banyak. Tidak hanya kemudian lewat parlemen, tapi lewat media massa, TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya itu bisa teman-teman hari ini. Karena kita ini dunia lagi bebas. Dunia media sosial itu sangat kuat dibandingkan hanya omongan dari mulut ke mulut teman-teman. Karena lebih luas cakupannya kalau bicara soal sosial media. Nah, jadi kita ini harus melek ya, kita harus benar-benar sadar kita sebagai siapa, kita sebagai masyarakat jangan hanya jadi objek, tapi kita jadi subjek dari kebijakan itu. Ketika seperti itu berarti kita peduli. Jadi jangan kemudian kita hanya berharap ya sudahlah, toh saya nggak memilih, toh saya cari sendiri, makan cari sendiri. Jangan seperti itu teman-teman, karena setiap keputusan apapun itu yang itu kecil pasti akan kerasa pada kita. Jadi manfaatkan sebaik mungkin suara kalian, suara kita. Jangan pernah menyepelekan walaupun itu satu saja. Apalagi semisal sampai 10, bahkan 100 orang, bahkan 1000 orang. Jangan seperti itu. Kita harus peduli ya. Kita punya tanggung jawab kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kita jangan hanya berpikir tentang hak kita sebagai warga negara teman-teman. Kita juga harus berpikir tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara. Karena kita sebagai manusia itu jangan berpikir hanya apa yang akan kita dapatkan dari negara, dari masyarakat sekitar, dari lingkungan terkecil kita, RT RW, desa, kecamatan,
kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kita jangan hanya berpikir apa yang akan kita dapatkan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln ya. Jangan pernah berpikir apa yang akan kamu dapatkan dari bangsa dan negara, tapi berpikirlah apa yang akan kamu sumbangkan untuk bangsa dan negara. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi sekecil apapun, serendah apapun posisi kita, kita pasti punya tanggung jawab dan punya sumbangsih juga. Tiap posisi di tiap strata sosial itu kita punya tanggung jawab dan juga punya peran untuk bangsa dan negara, teman-teman. Itu sudah menjadi siklus kehidupan ya. Jadi jangan pernah merasa apa saya nggak butuh begini, saya toh juga bisa kerja sendiri ya. Jangan begitu. Jangan begitu ya. Kita sebagai rakyat itu harus benar-benar peduli. Ya, jangan hanya peduli pada konteks pemerintah, enggak, konteks politik enggak. Sosial aja. Teman kita, entah itu kekurangan makan atau apapun, ya kita harus peduli. Sadar bahwa dia juga butuh kita. Kita harus hidup bersama-sama. Jangan hanya berpikir tentang individualisme aja. Karena ketika manusia itu berpikir hanya individualis, ya kita akan menjadi sombong. Kita akan menjadi manusia yang tidak akan ada artinya. Karena manusia akan dinilai manusia karena ketika kita akan dinilai orang lain, bahwa orang lain menilai bahwa kita adalah manusia. Itu yang penting, teman-teman. Jadi saya katakan lagi ya, kita akan dianggap manusia itu ketika kita dinilai orang-orang lain dan kita dinilai sebagai manusia, karena kita memanusiakan orang itu, bahwa kita bernilai bagi orang itu, bahwa kita bermanfaat bagi orang itu. Itu yang terpenting. Makanya dalam konteks dunia politik hari ini kita kan tahun politik 2024, kita akan menghadapi Pilpres. Gunakan hak pilih teman-teman dengan sebaik mungkin. Jangan hanya berpikir tentang pemimpin itu pemimpin yang populis, pemimpin itu yang terkenal karena sering tampak di TV, di sosial media. Jangan begitu. Menilai sebuah pemimpin itu jangan hanya dinilai seberapa banyak kuantitasnya dia tampil di TV, teman-teman, tapi seberapa berkualitasnya program-program yang dia canangkan, apa yang dia rencanakan, apa yang menjadi mimpi dia, strategi dia, pikiran-pikiran dia itu masuk akal tidak, bagus tidak, layak tidak. Itu yang terpenting. Jadi jangan hanya berpikir orang itu yang sering nongol di TV, ikut nyapu, kemudian ikut turun ke got. Jangan begitu. Pemimpin itu tidak seperti itu. Memang pemimpin itu memberikan contoh, tapi bukan berarti memberikan contoh kemudian ikut nyapu dan lain sebagainya. Tidak. Ada bagiannya masing-masing, teman-teman. Ibarat manusia itu ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya, ada matanya dan lain sebagainya. Fungsi itu harus berjalan seimbang dan sesuai fungsinya. Jangan kemudian pemimpin ingin menjadi tukang sapu ataupun apapun. Jadi ada orang lain yang lebih sesuai, dan itu memang menjadi tanggung jawabnya dan pekerjaannya. Itu, teman-teman. Jadi nilailah sebuah pemimpin itu jangan karena hanya populis, tapi karena memang ketegasannya, kepribadiannya, integritasnya, kemampuannya, logika berpikirnya itu kuat. Baru kemudian setelah itu yang terakhir apa? Nilailah dari sisi populisnya atau elektibilitasnya. Dia seberapa dikenal bagi orang. Jadi jangan hanya berpikir dia dikenal saja. Kalau hanya berpikir dia dikenal saja, ya akhirnya kita akan beli kucing dalam karung. Belum tentu dia itu punya pikiran, belum tentu dia punya dasar-dasar logika yang kuat dalam memimpin bangsa dan negara. Karena yang terpenting adalah strategi pembangunan, bukan apa yang akan dilakukan, tapi strategi, mindset berpikirnya apa yang harus dibangun bangsa kita ini.
Jangan hanya ngutang-ngutang saja. Jangan hanya sana sini pindah tempat, sana sini hanya kunting pita saja. Jangan. Tapi yang terpenting apa? Set plan pembangunan bangsa ini apa? Pikiran pemimpin itu yang akan merumuskan itu. Yang menjalankan siapa? Menteri-menterinya. Implementasi itu menteri-menterinya. Dan pemimpin terkait di daerah, yaitu gubernur. Jadi jangan kemudian presiden itu terlalu jauh bicara tentang teknis. Itu tidak layak bagi saya. Karena seorang pemimpin itu garis besar. Dia punya pikiran yang akan diterjemahkan oleh menteri-menterinya dalam bentuk program, implementasi program. Ya, sebagai pemimpin namanya adalah top leader. Tentunya dia akan mengontrol siapa menteri-menterinya. Kalau menterinya baik ya dipertahankan, kalau tidak ya dilepas saja. Nah, begitulah teman-teman. Selamat memilih, selamat menyaksikan kontestasi dalam konteks pikiran para pemimpin, calon pemimpin di 2024, dan jangan salah pilih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.